البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu berkaitan dengan mencuci kedua tangan sampai siku, yang ini merupakan rukun dari rukun-rukun wudu. Dan insyaallah perkaranya mudah dalam masalah tersebut. Yang penting dalam masalah mencuci kedua tangan, akhwan, harus betul-betul yakin sikunya telah tercuci, karena ini yang paling banyak terjadi kekeliruan badannya, terutama anak-anak yang biasa terburu-buru dalam wudu. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mashur ra'si, mengusap kepala. Diingat kembali akhwan, faedah berkaitan dengan perbedaan antara mashu dan ghuslu. Al-mashu yang dalam bahasa kita diartikan dengan mengusap, dan al-ghuslu yang diartikan dengan mencuci atau membasuh. Perbedaan pokok dari dua istilah ini apa? Yang harus dipahami Muhammad. Kalau mengusap yang menjadi inti adalah apa? Yaitu digerakkannya tangan ke bagian yang diperintahkan untuk diusap. Tangannya harus digerakkan. Tidak dipersyaratkan semuanya terkena air. Yang penting ada sebagian air yang mengenai. Sedangkan al-ghuslu, Aba Abdul Hafidh, yang menjadi inti apa pada al-ghuslu, pada membasuh atau mencuci ini? Yaitu terkenanya air pada bagian yang diperintahkan untuk dicuci. Jadi bagian yang diperintahkan untuk dicuci harus terkena air, baik diusap dengan tangan ataupun tidak. Contoh mudah untuk membedakan ini, akhwan, ketika mungkin seseorang wudu dalam kondisi berenang. Wudu dalam kondisi berenang, mulai dari apa? Mencuci telapak tangan, ya sudah tinggal sudah di air, tinggal niat saja. Niat. Karena sudah di air tangannya. Kemudian apa? Kalau berkumur-kumur jelas betul gerakan air, gerakan tangan untuk tangan memasukkan sama istinsyak. Sekarang mencuci muka. Mencuci muka, karena itu mencuci atau ghusl tidak dipersyaratkan tangan diusapkan. Tinggal dicelupkan mukanya ke air sudah sah. Nyilep. Kemudian sambil nyilep, setelah muka dia niati 3 kali, kemudian tangan gerakkan saja. Tidak perlu diusap, sudah cukup. Tapi tentunya yang sunnah, akhwan, yang sunnah ya digerakkan tangan untuk dalq, yaitu untuk menggosok tangan. Tapi kalau mengusap kepala, ini tidak cukup
walaupun sudah basah kuyup, sampai tangannya digerakkan untuk mengusap bagian kepala itu. Ya, ini bedanya. Tapi kita baca apa yang disebutkan di sini, wasunnatu fi mashir ra'si an yumsaha marratan wahidatan la ghair, sawa'an tawadda'a marratan aw marrataini aw thalathan. Yang sunnah dalam mengusap kepala adalah kepala itu diusap sekali saja, tidak ada bilangan yang lain. Yaitu satu tok pilihannya ikhwan, diusap sekali. Baik wudunya itu sekali-sekali, ini minimal wudu ikhwan, semuanya dilakukan sekali. Mencuci telapak tangan, berkumur-kumur sama istinsyak istintar sekali tok. Mencuci muka sekali, mencuci tangan sekali, mengusap kepala ya sekali. Demikian pula kalau mau berwudu 2 kali. Nah, mencuci muka 2 kali. Nah, mencuci tangan 2 kali. Ketika mengusap berapa kali, putra? Tetap 1 kali. Demikian pula ketika berwudu 3 kali, dan ini yang paling sempurna. Nah, bilangannya 3 kali. Nah, ketika berwudu 3 ini mengusap kepala pun harus apa? Arif. Nah, makanya jangan melamun. Harus konsentrasi ya. Ketika berwudu 3 kali, mengusap kepalanya berapa kali? 1 kali tetap. Ya. Nah. Baik. Wa sunnatu aidan an yumsaha ar-ra'su kulluhu, ini ikhwan. Dibetulkan harakatnya kali ini. Nah, wa sunnatu aidan an yumsaha ar-ra'su kulluhu. Karena tabi' pada ar-ra's. Bikilta yadaih. Dan yang sunnah juga untuk kepala itu diusap secara keseluruhan dengan kedua tangan. Jadi diupayakan keseluruhan kepala itu terusap dengan kedua tangan. Tidak cuma ujung sini tok atau sini tok, karena sudah sisiran tapi sayang akhirnya kepala bagian belakangnya misalnya. Baik. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad sebagaimana dalam catatan kaki, was-sahih annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqarrir masha ra'sihi, bal kana idza qarrara ghusl al-a'dha'i afrada masha ra'sihi hakadha jaa'a anhu sarihan. Dan yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi pengusapan kepalanya. Bahkan apabila beliau mengulangi pencucian anggota-anggota wudu, tetap beliau melakukan 1 kali saja pada pengusapan kepala. Demikian datang dalam riwayat yang sharih secara tegas. Walam yasihha anhu khilafuhul battah, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih itu sama sekali. Ma'ada hadza imma sahihun ghairu sharih wa imma sharihun ghairu sahih. Maka apa saja yang datang selain yang disebutkan ini, misalnya menyebut diambil kesimpulan mengusap kepala 2 kali, ini tidak akan ada riwayat yang sahih dan sharih seperti ini. Kemungkinan ada dalil yang sahih tapi tidak sharih menyatakan lebih dari 1, atau yang sharih ya menunjukkan lebih dari 1 tapi tidak sahih, tidak ada faedahnya. Jadi intinya mengusap kepala hanya 1 kali pada semua tata cara wudu. Adapun yang menunjukkan bahwasanya pada semua wudu ikhwan, baik itu 6-2-2 maupun 3-3, tetap mengusap kepalanya 1 kali, disebutkan di sini hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fil Bukhari wa Muslim fi sifatil wudu'i thalathan.
Wa fihi thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Pada sifat wudu 3 kali dalam hadis Abdullah bin Zaid. Nah, pada hadis tersebut beliau mengatakan kemudian beliau memasukkan tangannya ke ina, ke bejana yang ada air, dicelupkan tangannya. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar marratan wahidah. Ya. Beliau usap ke depan kemudian ke belakang 1 kali. Ini riwayat aqbala dulu kemudian adbar. Nanti akan diterangkan tata cara mengusapnya. Wa fi hadits Ali radhiyallahu anhu inda Abi Dawud wa lafdhi lahu wa Nasa'i wa Ahmad fi sifatil wudu'i thalathan wa fihi thumma ja'ala yadahu fil ina' famasaha bi ra'sihi wahidatan. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan walaupun wudunya 3 kali tetap mengusap kepalanya 1 kali. Nah, adapun mengenai akhwan wajibnya yang dituntut dan yang sunnah adalah diusap keseluruhan kepala, dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa lam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam haditsun wahidun annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihil battah. Tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat yang sahih 1 hadis pun bahwasanya beliau mencukupkan dalam mengusap kepala hanya sebagian kepala saja. Nah, tidak ada 1 riwayat pun Nabi mengusap kok cuma bagian kepala tok. Ya, bagian samping kanan atau samping kiri atau depan atau belakang, tapi beliau mengusap keseluruhannya dengan kedua tangan. Lalu bagaimana cara yang sunnah? Qala fayabda'u bimuqaddami ra'si hatta yadhhaba bihima ila qafah. Maka orang yang berwudu memulai dari bagian depan kepala sampai kedua tangannya akhwan diusapkan berakhir di qafah. Qafah itu tengkuk. Di tengkuk. Thumma yarudduhuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Baik, kemudian orang yang berwudu ini mengembalikan kedua tangannya ke tempat yang dia mengawali pengusapan. Berarti dari depan diusapkan ke belakang sampai tengkuk. Walaupun rambutnya panjang tetap berhenti sampai tengkuk, karena ini adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Ya. Jadi para wanita ini juga berlaku, berlaku bagi para wanita. Nah, yang rambutnya panjang tetap berhentinya sampai tengkuk qafah. Nah, mengusapnya yang intinya adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Makanya berhenti di qafah, di tengkuk. Kemudian kembali ke depan, kembali ke depan. Nah, sampai ke awal kepala tadi. Muqaddam ar-ra's. Ini pengusapan kepala. Apa dalilnya? Fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ini maksud fa aqbala bihima wa adbar. Maksudnya intinya digerakkan bolak-balik. Bolak-balik. Jadi dimulai dari mana ditafsirkan oleh beliau secara jelas, yaitu dengan contoh dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan belakang ke depan kemudian balik lagi ke belakang. Ini terbalik. Yang betul adalah apa? Dari depan dulu. Nah, sekarang kita lihat kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi. Famin akhta'il mutawaddi'in fi mashir ra's. Di antara kekeliruan orang-orang yang berwudu dalam masalah pengusapan kepala.
Yang pertama, mashur ra'si aktsara min marrah. Ya, mengusap kepala lebih dari satu kali. Taib, mengusap kepala lebih dari satu kali, 3 kali misalnya. Taib, ini keliru. Karena Nabi tidak mengusap kecuali satu kali saja. Satu kali itu maksudnya bagaimana, ikhwan? Nah, bolak-balik tadi dari depan ke belakang ke depan lagi. Ini dihitung satu kali. Yang kedua, mashur ra'si biyadin wahidah. Mengusap kepala hanya dengan satu tangan saja. Nah, satu tangan tok. Padahal dia mampu menggunakan 2 tangan. Berbeda kondisinya apabila memang tangan satunya sakit atau memang tidak ada. Nah, ini yang memiliki kedua tangan, kalau mengusap dengan satu tangan tok, jatuh dalam kekeliruan. Baik. Walaupun kekeliruan ini, akhwan, tidak sampai menjadikan wudunya batal atau tidak sah. Tetap wudunya sah, tapi tidak sempurna, tidak sesuai sunnah. Yang ketiga, mashur ra'si mubtadi'an bi muakhiratir ra's ilal amam thumma ya'udu ilal qafa. Ini yang disebutkan tadi, pengusapan terbalik. Yaitu pengusapan kepala, diawali dari akhir kepala ke depan, kemudian kembali ke tengkuk. Ini keliru. Kemudian yang keempat, mashun nasiyati faqat. Ya. Mengusap nasiyah, yaitu bagian depan sini, ya kawan. Muqaddamir ra's, ya. Awal tumbuhnya rambut. Ya, nasiyah. Jadi banyak ini dari kalangan yang menisbahkan diri pada Syafi'iyah. Tinggal pencinya diangkat, kemudian ditepuk 3 kali. Baik. Ya, diusap sedikit saja 3 kali. Ini keliru. Dalam kekeliruan beberapa hal, yaitu sudah mengusapnya lebih dari 1 kali, cuma sebagian saja dengan 1 tangan, cuman bagian depan tok. Double-double sudah kekeliruannya. Taib. Kemudian yang kelima, ikhwan, mashu muqaddamir ra's salasa masahatin bi asabi'ih. Mengusap bagian depan kepala 3 kali usapan dengan jari-jarinya. Ini sebagaimana dicontohkan tadi. Ini kekeliruan-kekeliruan dalam mengusap kepala. Nah, yang dekat dengan pengusapan kepala, ikhwan, adalah adalah mengusap telinga. Maka kita gabungkan mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Wa sunnatu mashul udhunain, mashul udhunaini bi fadli ma'il yadain alladhi masaha bihi ar-ra's. Fala ya'khudhu lahumā ma'an jadidan. Yang sunnah adalah mengusap kedua telinga dengan sisa air yang ada pada kedua tangan, yang dia mengusap kepala dengannya. Sehingga tidak perlu mengambil untuk pengusapan telinga ini air yang baru. Maksudnya bagaimana? Ya, setelah mengusap kepala, ya dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan, tidak perlu ngambil air lagi, tidak perlu tangannya dicelupkan lagi, tapi langsung ke telinga dengan sisa air yang masih ada di tangan kita. Dan tentunya kalau cuma sekedar mengusap masih ada basah-basah di tangan. Baik. Kemudian wa sunnatu kadzalik mashuhuma marratan wahidatan la ghair. Termasuk sunnah juga dalam mengusap kedua telinga adalah mengusap keduanya 1 kali saja, tidak ada pilihan lain. Sawa'un tawadda'a marratan aw marrataini aw thalathan. Sama saja apakah dia berwudunya sekali-sekali atau 2 kali 2 kali atau 3 kali 3 kali. Baik.
Qala Ibnul Mundzir rahimahullahu taala wa ghairu mawjudin fil akhbari tsabitati allati fiha sifatu wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha li udhunayhi ma'an jadidan. Ini ya tidak didapati dalam hadis-hadis yang sabit tentang sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil ikhtiyaratil fiqhiyah wa la yusannu mashul unuqi wa huwa qaulu jumhuril ulama. Tidak disunnahkan untuk mengusap unuk. Unuk itu leher. Ya. Tidak disunnahkan untuk mengusap leher, dan ini adalah perkataan jumhurul ulama. Karena sebagian ya setelah telinga ya main mantep ya ada dingin ini lehernya ikut diusap. Dah sekalian saja, masa telinga diusap, leher tidak diusap. Nah, ini salah, tidak ada dalilnya. Demikian pula wala akhdhu ma'in jadidin bil udhunain, tidak pula disunnahkan mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Wa huwa ahsahhu riwayataini an Ahmad wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ghairih. Dan ini adalah riwayat yang paling sahih dari dua riwayat dari Imam Ahmad, dan itu pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, kemudian ikhwan, cara pengusapannya bagaimana? Fayamsahu dhahirahuma bil ibhamain wa batinahuma bis sabbahatain. Ya. Seorang yang mau mengusap kedua telinganya, maka dia mengusap bagian luar telinganya dengan ibhamain, dengan kedua ibu jarinya, ikhwan. Ya, telinga kita kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar diusap dengan apa? Dengan ibu jari. Wa batinahuma bis sabbahatain. Bagian dalamnya dengan sabbahah. Yaitu apa? Jari telunjuk. Nah, yang kemarin yang terbalik-balik pas ujian siapa? Baik. Ya, bukan telunjuknya dulu, jempolnya di dalam. Ya. Baik. Jari telunjuknya dulu. Nah, jari telunjuknya di dalam. Kan mudah sekali, jari telunjuk di dalam. Kemudian dia diusapkan ke bagian lekuk-lekuk dalam telinga, kemudian bagian luarnya dengan apa? Ibu jari. Bareng satu kali tok. Dah selesai. Dan ini dilakukan setelah mengusap kepala selesai. Ya, karena sebagian juga perhatikan, sebagian keliru baru mengusap sini ke belakang, kemudian langsung telinga. Atau ke belakang, ke tengah, langsung nurun sini. Nah, ini salah juga. Ya. Sampai ke tempat awal dia mulai, ya, baru ke sini. Ya. Jadi depan, belakang sampai tengkuk, kemudian ke depan lagi sampai tempat mulai tadi, ya, permulaan kepala, kemudian baru apa? Ke telinga, ya, telinga satu kali, ya. Ini yang sempurna, ya, tidak ke belakang tok baru telinga, tidak ke belakang ke depan tapi setengah, di tengah-tengah kepala langsung turun ke telinga. Nah, baik. Ini tidak sempurna dalam penunaian sunnah. Apa dalil untuk tata cara ini, ikhwan? Perhatikan hadis yang dibawakan di sini. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharafa gharfatan famatmadha wastanshaqa thumma gharafa gharfatan faghasala wajhah thumma gharafa gharfatan faghasala yadahu al-yumna thumma gharafa gharfatan faghasala yadahu al-yusra thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi batinahuma sabbahataini wa dhahirahuma bi ibhamaihi. Baik. Thumma gharafa gharfatan faghasala rijlahu al-yumna thumma gharafa gharfatan faghasala rijlahu al-yusra.
Ini tata cara wudu yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, satu-satu semuanya ini. Satu-satu semuanya. Baik. Mulai apa? Menciduk air, berkumur-kumur, istinsyak, satu tok. Kemudian ciduk air lagi untuk wajah, satu tok. Kemudian ciduk air lagi, mencuci tangan kanan sekali. Kemudian menciduk air lagi, mencuci tangan kiri. Kemudian mengusap kepala. Ini menunjukkan juga ikhwan dalam mengusap kepala, tidak menciduk air lagi setelah mencuci tangan. Baik. Karena pada semua kondisi menciduk air, tapi ketika mengusap kepala, beliau mencukupkan dengan sisa air dari mencuci tangan. Tapi boleh juga pada sebagian hadis datang bahwasanya ketika mengusap kepala, mengambil air yang baru. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi dalam hadis Abdullah bin Zaid. Berarti ya ini juga dua cara diperhatikan. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, ketika mau mengusap kepala ambil air lagi. Cuman banyak salahnya, kawan. Untuk apa mau mengusap kepala sampai ditadai penuh? Ya, yang kemarin pada seperti itu diperhatikan. Mau mengusap kepala habis mencuci tangan, ya dia tadai dari keran penuh. Setelah itu dibuang. Ya, putra. Hah? Ya, cuman basahi saja. Kalau memang butuh basahi, sudah basahi kemudian usapkan. Atau kalau sudah basah, sudah habis mencuci tangan langsung langsung mengusap kepala. Baik. Kalau sudah penuh air di tangan ya, kemudian dibuang, ini sia-sia. Baik. Nah, dalam hadis ini akhwan, kemudian Nabi mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau, bagian dalam dengan jari telunjuk, bagian luarnya dengan ibu jari. Nah, ini syahidnya. Kemudian baru mencuci kaki kanan dan kaki kiri. Wa inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunayhi. Kemudian Nabi mengusap kepala beliau dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinga beliau. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi, kemudian beliau mengusap dengan ibu jari beliau bagian luar telinga beliau. Wa huwa haditsun hasan. Nah, ini hadisnya hasan. Wasabbahah wal musabbihah al-usbu' allati talil ibham. Ya, jari yang dinamakan sabbahah atau musabbihah, kawan, penamaan untuk satu jari. Nah, walaupun namanya beda. Bisa dikatakan sabbahah atau musabbihah. Itu adalah jari setelah ibu jari, jari setelah jempol, berarti ini. Summiyat bidzalika li'annaha yusharu biha 'inda tasbih. Nah, dinamakan yang demikian itu dikarenakan sebagai isyarat ketika tasbih, maka dinamakan musabbihah. Nah, qala al-Imam Syaukani fi Sailil Jarrar wal hasilu anna masha zahirihima wa batinihima huwal hay'ah al-kamilah. Kesimpulannya bahwasanya mengusap bagian luar telinga dan bagian dalam telinga itu adalah tata cara yang sempurna. Kama dzakarna fi mashi kulli ra's, sebagaimana telah kami sebutkan dalam pengusapan keseluruhan kepala. Wa amma anna dzalika wajibun muta'ayyinun fala. Adapun hukum bahwasanya hal itu adalah wajib yang sifatnya harus bagi setiap orang melakukannya, maka tidak. Jadi ini sifat yang sempurna, sebagaimana telah disebutkan di awal. Kekeliruan-kekeliruan yang disebutkan ini terkadang kekeliruan yang sifatnya parah, menjadikan wudunya tidak sah, tapi juga ada yang sifatnya cuman mengurangi kesempurnaan. Baik, bal yujzi'u ma yasduqu alaihi musammal mas. Bahkan sah saja, kawan, selama benar untuk dikatakan mengusap.
Jadi seandainya mengusap kepala gini tok, ya dari sisi sah. Cuma kan kita ingin yang sempurna. Kemudian telinga, ya gini tok juga bisa. Nah dengan satu jari. Yang penting sudah diusap telinganya. Tapi nah, yang namanya ahli sunnah katanya menisbahkan kepada sunnah. Tayyib, menisbahkan kepada sunnah ya hendaknya betul-betul berusaha mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi, famin akhta'il mutawaddi'ina fi mashil udhunain. Nah, di antara kekeliruan orang-orang yang berwudu dalam mengusap kedua telinga, akhdhu ma'in jadidin limashil udhunain, mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Kenapa? Karena mengusap kedua telinga cukup sisa air apa? Air dari apa? Isnan. Dari mengusap kepala. Kalau mengusap kepala butuh mengambil air baru lagi enggak? Afif. Hah? Ketika mengusap kepala butuh mengambil air baru lagi enggak? Hah? Apabila di tangannya masih ada air enggak perlu. Tapi boleh enggak mengambil air baru lagi? Boleh, ada dua pilihan. Baik. Yang kedua, mashuhuma aktsara min marrah. Pengusapan telinga kedua telinga lebih dari satu kali. Ini juga keliru. Kemudian yang ketiga, mashu batinihima bil ibhamain wa dhahirihima bis sabahatain. Ini terbalik. Yaitu mengusap bagian luar dengan bagian dalam, mengusap bagian dalam telinga dengan apa? Dengan ibu jari, kemudian bagian luarnya dengan jari telunjuk. Ini keliru. Baik, diingat-ingat ikhwan, berupaya untuk betul-betul mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang senantiasa terulang-ulang, bahkan apa? Terulangnya banyak, ikhwan. Terulang banyak dalam hari-hari kita. Baik, barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta